No, men, no. Pirates. Pirates. Halo Sobat Gudang Gandum, masih tetap setia bersama kami Bang Jawek selaku admin Gudang Gandum. Kali ini kita akan menceritakan sinopsis alur film Pirates of Caribbean yang berjudul Dead Men Tell No Tales. Wih, menarik nih judulnya. Orang mati tidak akan menceritakan dongeng, di mana di film ini kita disuguhkan sedikit kisah sang Kapten Jack Sparrow di masa mudanya. Coba lu perhatiin dah bro, ternyata dari dulu emang udah sengak nih. Nah sebelum kita menceritakan seperti apa filmnya, admin mau minta kepada kalian untuk subscribe, like, dan share agar kalian bisa menikmati konten-konten yang menarik, nyentrik, tapi bermakna. Dan bagi kalian yang belum pernah nonton filmnya, silahkan untuk tonton full version, karena di sini admin hanya memberikan gambaran saja sehingga kalian mungkin kagak bisa menikmati semua filmnya. Oke, langsung saja kita ceritakan, dan jangan lupa sediakan cemilan kerupuk, secangkir kopi hitam, dan sebungkus gudang gandum agar kalian lebih enjoy. Pada seri yang kelima ini, cerita berfokus pada dua sosok karakter yang baru, yakni Henry Turner dan Karina Smith. Henry merupakan anak dari pasangan Will Turner dan Elizabeth Swann. Awal cerita ternyata mundur ke belakang sekitar 9 tahun sebelumnya. Henry yang masih kecil bertekad untuk membebaskan kutukan ayahnya yang terjebak di kapal Flying Dutchman. Will Turner, ayah Henry, mengatakan bahwa kutukan tersebut tidak akan bisa hilang, dan Henry pun disuruh kembali pulang pada ibunya sebelum kru kapal di Flying Dutchman mengetahuinya. Henry masih bersikeras bahwa ia bisa mengajak ayahnya kembali pulang, namun Will Turner, sang ayah, memaksanya untuk pulang. 9 tahun kemudian, Henry menjadi awak kapal angkatan laut British Royal Navy mengejar perompak sampai ke dalam gua. Henry Turner yang telah mempelajari ilmu mistis mencegahnya untuk masuk ke dalam gua itu dikarenakan gua tersebut merupakan gua terkutuk yang mana tidak ada seorang pun berhasil keluar. Kapal angkatan laut Inggris itu pun masuk ke dalam gua tersebut dan tidak mengindahkan saran dari Henry. Henry malah dianggap percaya kepada tahayul dan ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Tiba-tiba saja kapal yang ditumpangi Henry tersandung bangkai kapal Silent Mary, di mana beberapa manusia aneh menyerang kapal Henry dan membunuh semua awaknya. Menyisakan satu awak kapal, yaitu Henry sendiri. Ternyata bangkai kapal tersebut merupakan kapal yang dipimpin oleh Kapten Salazar. Kapten Salazar membiarkan Henry hidup agar suatu hari di mana Henry bertemu dengan Jack Sparrow untuk menceritakan padanya tentang balas dendam Kapten Salazar kepada Jack Sparrow. Di masa dahulu, Kapten Salazar merupakan pemburu bajak laut dari Spanish Royal Navy, sekaligus petinggi di Angkatan Laut Spanyol. Selama bertahun-tahun, Kapten Salazar menjadi legenda karena telah berhasil membabat habis bajak laut di Karibia. Saat itu, Silent Mary terkepung oleh 10 kapal bajak laut. Meski demikian, Kapten Salazar telah berhasil menghancurkan hampir seluruh kapal bajak laut. Tidak ada ampun sama sekali kepada para kriminal lautan tersebut. Kapten Salazar memerintahkan untuk menembak mereka, walaupun sebenarnya para bajak laut tersebut sudah menyerah mengibarkan bendera putih. Jadi sebenarnya di sini yang baik dan yang jahat siapa nih sebenarnya? Silahkan simpulkan sendiri ya. Kapten Salazar yang tiba-tiba menyadari masih tersisa satu kapal bajak laut yang masih bertahan. Dan kapal tersebut merupakan kapal di mana Jack Sparrow berada. Seorang kapten yang tewas menyerahkan kompas miliknya kepada Jack Sparrow agar ia memimpin para awaknya. Pasukan Salazar lalu mengejar mereka. Disinilah terlihat kecerdikan Kapten Jack Sparrow. Ia dan beberapa awak kapal mengibarkan bendera bajak laut yang menjadi ciri khasnya. Jack Sparrow lalu memprovokasi pasukan Salazar agar mereka terus mengejarnya. Jack Sparrow berniat membawa kapal Kapten Salazar masuk ke dalam gua terkutuk tersebut, di mana ternyata tempat tersebut merupakan kawasan segitiga yang sangat terkenal. Segitiga Bermuda nih.
Tidak sempat untuk memutarkan kemudi kapal, pasukan Salazar ternyata terkecoh oleh kecerdikan Jack Sparrow dan mereka pun terjebak. Tiba-tiba kapal tersebut menabrak terumbu karang dan meledak. Di tempat tersebut, Kapten Salazar bersama awaknya dikutuk. Sepertinya terkesan seperti tidak mati dan juga tidak hidup. Ia berharap kepada Henry agar kompas yang dimiliki Jack diserahkan sehingga Salazar bisa terbebas dan membalaskan dendam. Lalu cerita beralih kepada kehidupan Karina, yaitu seorang gadis muda yatim piatu yang tertarik akan ilmu-ilmu astronomi dan horologi untuk menemukan Trisula, dewa laut Poseidon. Keahlian tersebut ternyata membuat Karina dipenjara karena dianggap sebagai penyihir. Udah kayak dukun ya, maaf. Bahkan Karina dieksekusi dengan hukuman gantung karena sebelumnya ia telah membebaskan satu-satunya awak kapal yang selamat, yaitu Henry. Henry dan Karina yang sempat bertemu menceritakan bahwa mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari Trisula Poseidon. Lalu kita akan berpindah ke cerita Kapten Bajak Laut yang terkenal sengak namun penuh dengan kecerdikan, yaitu Kapten Jack Sparrow. Nama Jack Sparrow menjadi harum dan tercemar di seluruh kawasan Karibia karena berhasil mengalahkan Kapten Salazar, sang panglima Angkatan Laut Spanyol. Jack Sparrow berada di dalam sebuah berangkas yang berisi banyak sekali kepingan emas. Ternyata Jack berniat mencurinya, tapi dia bisa ada di dalam berangkas ya. Lalu kru Kapten Jack Sparrow menarik berangkas tersebut dan berhasil membawanya hingga ke bangunan-bangunannya sampai ke tepi pantai. Para angkatan laut tersebut ternyata gagal mengejarnya dikarenakan jalan menuju pantai tersebut terblokir oleh sebuah gerbang yang telah runtuh. Jack Sparrow dan para krunya tidak sabar untuk mengambil emas hasil curiannya karena mereka berpikir bisa menjadi kaya raya. Tapi yang mereka dapat hanya satu keping emas. Capek-capek nyolong berangkas, malah dapat atu. Para kru yang kecewa lalu meninggalkan Kapten Jack Sparrow karena dianggap miskin dan membandingkannya dengan Kapten Barbossa, bajak laut yang sudah punya segalanya. Lalu adegan berpindah ketika Jack Sparrow menyerahkan kompas miliknya kepada pemilik toko minuman. Tiba-tiba saja terjadi semacam gempa bumi di tempat tersebut. Ternyata gempa tersebut berasal dari gua tempat Salazar dikutuk telah hancur. Salazar dan pasukannya bisa bebas dari segitiga terkutuk tersebut dan menghirup udara bebas. Disinilah Kapten Salazar mulai membalaskan dendam kesumatnya kepada Jack serta memburu seluruh bajak laut. Ingin tahu alur cerita Kapten Jack Sparrow selanjutnya? Tetap dukung terus channel Gudang Gandum karena kami akan selalu memberikan konten-konten yang menarik, menyentrik, tapi bermakna. Sampai jumpa lagi. Foo Soccer.